2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasi pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ETMOD Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan, peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoin. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 pelotor infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasiya pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasiya pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasi pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCM halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoin. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee angkatan bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoin. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoin. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @moderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee angkatan bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan persiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucep Halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan, peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan persiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @moderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 NEM Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ETMOD Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoil. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee angkatan bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoil. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucep halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan persiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 NEM Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ETMOD Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucep halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoin. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan persiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoin. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucep halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee angkatan bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari angkatan bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Buchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijennya melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 NEM Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasi pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev Alus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Emuchev halus dan 1 peloton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijennya melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 NEM Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan, peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Emucep halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasiya pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasiya pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijennya melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 NEM Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasi pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev Halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijennya melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucev Halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucep Halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan, peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan persiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @moderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee angkatan bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucep halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan persiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebu Halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan persiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @moderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Rusia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak angkatan bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee angkatan bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucep Halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasiya pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasiya pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Buchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijennya melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 NEM Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasi pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev Alus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Emucep halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur.
Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan angkatan bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebucev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang dientai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 Ebuchev halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emodrasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup.
Awak helikopter Mi-28 NEM Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Moderasiya pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoy. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peloton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov, personel militer dari kelompok pasukan barat Rusia mengidentifikasi pergerakan kendaraan tempur lapis baja Humvee dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki kendaraan lapis baja musuh. Menurut Rusia, setelah amunisi granat dijatuhkan, kendaraan lapis baja Humvee buatan Amerika Serikat dihentikan dan akibat serangan langsung dari drone, kendaraan tersebut hancur lebur. Rusia mengklaim sudah menewaskan lebih dari 9.000 tentara Ukraina sejak Ukraina menyerbu wilayah Kursk di Rusia. Totalnya selama operasi militer di Kursk, musuh kehilangan lebih dari 9.300 tentara, 80 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, 70 kendaraan lapis baja pengangkut tentara, 561 kendaraan tempur lapis baja, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 4 September 2024 dikutip dari Sputnik. Adapun dalam 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 400 tentara dan 12 kendaraan tempur di Kursk. Satuan tempur Rusia dilaporkan berhasil menangkis 5 serangan Ukraina dan mencegah serangan Ukraina di Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina akan tetap menduduki sebagian wilayah Kursk Rusia. Surat kabar NBC News bertanya kepada Zelensky tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya di Kursk setelah berhasil menembus pertahanan Rusia. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi perdamaian. Ia menegaskan, Ukraina sebenarnya tidak membutuhkan wilayah tersebut, tetapi menguasai Kursk akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi Ukraina. Dalam wawancara itu, Zelensky menolak mengatakan apakah Ukraina berencana untuk merebut lebih banyak tanah Rusia. Ia mengatakan ada pertimbangan yang sama yang memaksa Kiev untuk merahasiakan kesiapan serangan di Kursk, bahkan dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung menghentikan perang mereka sejak dimulai pada Februari 2022 lalu. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video di Telegram @emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Tepatnya di arah Kakhovka, awak pasukan terjun payung artileri menghancurkan pusat kendali salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina dengan personel. Menurut petugas intelijen yang melakukan pengendalian dan penyesuaian, serangan tersebut tepat mengenai sasaran. Menggunakan senjata D-30, militer Rusia benar-benar tak membiarkan kelompok musuhnya untuk bisa bertahan hidup. Awak helikopter Mi-28 Rusia menghancurkan konsentrasi anggota militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram Emoderasia pada Kamis 5 September 2024. Serangan itu dilakukan dengan rudal pesawat terhadap sasaran pertahanan Ukraina yang diintai. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan anggota militer Volodymyr Zelensky.
Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan nasib akhir dari kendaraan militer andalan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia memberikan kerugian yang signifikan pada kendaraan militer Max Pro Ukraina. Di beberapa jalan, peralatan NATO hancur berkeping-keping setiap hari. Pejuang dari grup pusat dapat dengan aman mengatur kompetisi berdasarkan jumlah Max Pro yang telah ditembak jatuh. Kendaraan lapis baja NATO hancur berkeping-keping setiap hari, dan hal ini bukanlah kasus yang terisolasi. Hanya dari Semyonovka ke Novoselovka dan pertama di arah Pokrovsky, ada 4 Max Pro yang rusak sekaligus. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rekaman kegagalan serangan musuh yang ke-10 dari Kharkov hingga wilayah Belgorod ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 5 September 2024. Kelompok lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina kembali menyerang di daerah perbatasan Kharkov, menyerang dekat Glubukoye. Namun alih-alih berhasil menjalankan misinya, militer Ukraina malah kehilangan 2 kendaraan militer BTR-4 MUCEP halus dan 1 peleton infanteri. Salah satu kendaraan lapis baja yang terbakar dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penghancuran sejumlah kapal milik militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia terus berupaya membersihkan wilayah perairan dari militer Ukraina. Tampak dalam rekaman penghancuran kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian barat Laut Hitam. Drone merekam ledakan dahsyat pada kapal-kapal Ukraina. Pasukan Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal Takbrawak Angkatan Bersenjata Ukraina, klaim Rusia. Diketahui pula, perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-924 pada Rabu 4 September 2024 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kendaraan Humvee Ukraina ringsek usai dijatuhi granat dan dihantam drone. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman yang menunjukkan penghancuran kendaraan lapis baja Humvee Angkatan Bersenjata Ukraina yang berhenti di wilayah Kharkov. Selama kegiatan